Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Gajah Mada. Kita akan bersama menyaksikan sebuah talk show. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita sambut kedatangan-Nya bersama para malaikat bersorak menyambut-Nya. Katakan, semua bersuka, semua bersuka,
Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali di acara Bincang-Bincang di GSKI Gajah Mada. Kali ini bersama saya, Ruli. Hari ini saya akan ditemani atau berbincang-bincang dengan hambanya yang saya yakin sudah dikenal dekat dengan banyak jemaat GSKI, keseluruhan GSKI secara sinode saya yakin. Karena beliau aktif sekali, yaitu Bapak Pendeta Dr. Andreas Agus. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar? Baik, baik. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk menggembalakan, sibuk ngurusin GSKI. Online juga saya lihat ya. Sitikon pagi yang sudah dimandirikan sekarang. Puji Tuhan, ya semuanya aktif sekarang. Kita jadi ribet jadi YouTuber nih Pak. Ngikutin itu gak apa? Salah satunya, mikirin artis. konten, mikirin tapping dan lain sebagainya. Tapi menyenangkan kok itu. Happy Puji lah. Tuhan, ya kita nikmati pelayanan ini Pak. Betul. Oke, sebelum itu saya mau memperkenalkan sedikit. Pak Andre ini merupakan, ya mungkin semua orang sudah tahu, tapi Pak Andre merupakan gembala sidang di GSKI Selipi. Beliau juga merupakan pengajar atau dosen di STT Ekumene dan juga sekaligus merangkap atau kebalik ya mungkin beliau adalah ketua program studi S3 dan juga merangkap sebagai dosen di STT Ekumene. Betul ya Pak ya? Iya, betul. siap. STT Ekumene alma materku. Iya. Siap. Oke, sedikit bercerita Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya ini tuh cukup dekat dengan Pak Andre. Beliau selain mentor saya, juga merupakan kakak rohani saya sejak lama. Jadi beliau banyak membimbing saya dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juga banyak menginspirasi saya untuk melayani Tuhan. Makanya kalau bukan karena beliau saya nggak ada di sini nih saat ini nih. Jadi sedih kalau denger itu, jadi rasanya gimana gitu. Tapi itu menyemangati kita juga. Saya bersyukur kalau Bro Ruli bisa sejauh ini, itu anugerah Tuhan memang. Betul. Puji Tuhan Pak. Iya. Oke, hari ini kita akan membahas suatu topik yang agak dalam nih Bapak Ibu. Berjudul Cinta Sejati. Wah, cinta-cintaan nih Pak. Dibahas sama dua cowok yang sudah menikah. Agak garing ya, gara-gara Tamara kayak yang ngeset kita nih. Oke. Jangan kita bikin garing, kita bikin asik. Biar nanti dia iri kan Iya, gitu oke, kan, dia baik, pengen baik. tahu. Iya, jadi cinta kasih atau kasih sejati atau cinta sejati. Tapi saya tahu nih Pak Andre ini orangnya melankolis, bersahaja dan sangat penuh kasih. Jadi saya yakin ini narasumber yang cocok untuk membahas topik ini. Jadi silahkan Pak Andre mungkin sedikit prolog menjelaskan mengenai topik ini. Baik, terima kasih Bro Ruli sudah memberikan kesempatan untuk kita sharing bersama di sini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jika kita coba berusaha merenung sejenak begitu ya, kita kembali ke awal dari kehidupan setiap kita umat manusia. Waktu kita lahir ke muka bumi ini, kita akan disadarkan pada sebuah realita atau kenyataan bahwa manusia itu, semua manusia butuh cinta, butuh kasih. Masa Pak, mari kita pahami dan kita pikirkan, kita renungkan. Tanpa kasih mama, kita nggak lahir loh di muka bumi ini. Betul kan? Atau mundur sedikit lagi, tanpa kasih papa dan mama, nggak ada saya dan Bro Ruli ini nggak ada. Nggak mungkin ada. Justru karena ada kasih antara mereka berdua, cinta mereka berdua, lahirlah kita ini. Dengan seluruh prosesnya, terlahirlah saya, Andreas Agus ini, terlahirlah Bro Ruli, dan terlahirlah manusia-manusia lain. Ya, walaupun ada yang terlahir karena, maaf ini, tindakan-tindakan yang salah begitu ya. Tapi bagian berikutnya, tanpa cinta dan kasih tadi, mama kita, ibu kita itu, tidak ada kita. Nggak akan terlahir kita. Maaf nih, sederhana saja nih ya. Mama kita nggak mau ngeden aja untuk melahirkan kita nggak keluar saudara. Atau mama kita nggak bersedia disuntik supaya sesarnya berjalan dengan lancar, nggak akan keambil kita. Maaf ini, mati di dalam kita. Selesai kehidupan yang seharusnya bisa kita nikmati karena mama nggak punya kasih itu, nggak punya cinta itu, nggak akan kita nikmati. Tapi itu juga belum selesai.
Bro Ruli dan Bapak Saudara sekalian. Setelah dilahirkan cukup selesai sampai di situ? Kan tidak. Manusia berproses, bertumbuh, ya. Bayi itu pertama bisanya nangis dibiarin aja gitu. Mati juga dia. Nangisnya biasanya karena lapar, haus toh. Kembali karena kasih mama atau orang-orang yang merawat kita masih bisa hidup loh. Mama karena sayang dan kasihnya kepada kita, cintanya kepada kita, dia berikan ASI. Agak besar sedikit, mungkin mama sudah tidak bisa keluar ASInya, susu formula. Tapi apakah cukup hanya dengan ASI susu formula? Nggak dikasih baju. Dengan kasih itu, mama rela cariin baju, siapin baju yang cocok buat bayi mungil yang bernama Andreas Agus, bernama Ruli itu. Dikasih baju, dikancingin, bahkan bukan cuma baju, diborehin minyak, bukan minyak wangi, minyak angin supaya dia nggak masuk angin. Terus dimandikan, habis itu mulai dia bisa bergerak badannya, mulai bisa berguling gitu ya. Mama mulai berpikir, waduh bahaya ini kalau ditaruh hanya di kasur saja. Mulai dipikirkan, wah mesti ada baby box itu. Dibelikanlah baby box. Terus berproses sampai dia bisa besar. Tanpa cinta itu, gak mungkin manusia bisa hidup hari ini. Nah setelah dia besar, mungkin papa mamanya gak ada. Kita butuh pengganti cinta atau kasih dari orang tua itu. Mungkin waktu papa sama mama sebelum mereka dipanggil Tuhan, mereka berpesan kepada namboru kita mungkin, sama ii kita, sama tante kita, tante, dek atau kak gitu ya, orang tua kita berbicara mungkin sudah di ujung dari kehidupannya, dia berpesan, aku titipkan anakku ini padamu ya, tolong sayangi dia, cintai kasihi dia, rawat dia ya. Papa mama kita dipanggil Tuhan. Kasih dan cinta dari om, tante, paman, ya namboru, ii, itu yang menggantikan. Dan kita pun membutuhkan itu. Walaupun kita tidak memintanya, tetapi kita butuh secara natural. Secara alamiah, setiap manusia membutuhkan itu. You mau menolak seperti apapun kita membutuhkan itu. Beranjak lagi semakin besar ketika si Andreas Agus ini sudah bukan lagi hanya sekedar membutuhkan cinta papa mama, kasih om tante. Dia mulai sadar di luar rumah itu ada orang lain ternyata. Ada teman, ya kan? Dia mulai bersahabat, bermain-main dengan teman-teman. Pertama teman-teman yang ada di sebelah kanan kiri rumah, teman-teman sekampung, tetangga di lingkungan sekitar, lalu kemudian sekolah, bekerja, dan komunitas-komunitas lain yang kita juga temui di gereja. Ternyata kita juga membutuhkan cinta seperti ini. Nggak bisa disangkali kita membutuhkan ini. Tanpa ada rasa cinta dan kasih yang benar, ini nggak akan juga bisa berjalan. Sama seperti tadi Bro Ruli menjelaskan dan menceritakan, saya jadi nggak enak gitu waktu disebutkan kakak rohani, aduh. Waktu dia menyebutkan kakak rohani rasanya blek gitu. Iya, aduh saya juga harus tambah baik, tambah benar, tambah lebih bisa jadi contoh gitu ya. Tanpa ada kasih itu enggak bisa hubungan saya kakak rohani dan Bro Ruli adik rohani tidak mungkin bisa tercipta. Betapa indah bukan hubungan itu? Ya toh, setelah keluar rumah kita membutuhkan cinta yang seperti itu. Tetapi berikutnya setelah kita bersahabat, berteman, di antara sekian banyak itu lawan jenis kita, lawan jenis loh ya, lawan jenis. Ya, lawan jenis karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko, ya. Atau bukan Dewi dan Sinta, tapi Hawa dan Adam. Kalaupun sekarang ini dua-duanya laki-laki gitu ya. Ya, bukan berarti cinta yang itu yang dimaksudkan. Ini cinta yang tadi, persahabatan, persaudaraan, teman itu tadi. Nah, kalau yang berikutnya itu tadi ketika bertemu dengan lawan jenis, ada cinta yang lain. Iya ya, Bro Ruli waktu ketemu sama wanita lain biasa. Tapi waktu ketemu sama sestamara, ada yang lain ini kayaknya gitu kan. Something happen kan gitu. Ada chemistry yang berbeda.
Sekarang masih kan? Ada chemistry itu? Masih kan? Itu nanti ada pertanyaannya Oh, kan. oke. Jadi saya yang tanya nih kan? Saya yang jadi Nanti host. saya yang nanya Pak, nanti Bapak yang Oke, jawab. Oke. Kan ada itu perasaan itu. Bro Ruli merasa, iya ya. Something happen, something different, ada yang berbeda. Dari semua wanita yang lain ini. Dan kita juga membutuhkan cinta itu bukan? Tapi selain itu juga setelah kita berproses dari seorang bayi, anak yang butuh cinta orang tua, saudara sekandung, saudara sekeluarga, lalu butuh cinta dari teman-teman gitu ya. Komunitas, lalu juga cinta tersendiri yang berbeda tadi, apalagi setelah menikah kita butuh juga cinta yang berbeda itu. Kita juga butuh ternyata cinta Tuhan. Karena ini pusat dari semuanya. Tanpa yang ini cinta Tuhan, semua cinta yang lain tidak mungkin berproses. Penyebutan cinta dan kasih itu hanya karena ada logika psikologis di benak kita. Waktu bicara cinta rasanya duniawi. Waktu bicara kasih rasanya agak rohani. Enggak juga, persepsi kita yang sudah merubah itu. Memang akhirnya mendefinisikan cinta itu bicara hal yang sifatnya daging gitu ya. Tapi ternyata kita juga bisa membahasakan cinta Tuhan loh. Ya toh? Dan itu juga identik dengan kasih Tuhan. Sebenarnya is about our perception saja. Atau mungkin lebih tepatnya presumption. Praduga awal yang membuat rasanya kalau ngomong ini nggak enak deh. Enaknya ngomong yang ini gitu. Padahal kalau kita gali lebih dalam, dua-duanya sebenarnya punya makna yang luar biasa. Dan sama dan sebangun, sejajar sebenarnya. Kita bisa memaknai secara tepat. Nah setidaknya itu. Nah itulah sebabnya sebenarnya kita bisa menerima istilah yang diterapkan bagi manusia. Manusia itu kan homo homini socius. Manusia itu makhluk yang tidak bisa sendirian. Dia butuh sesamanya. Nah sesamanya itu kan bukan cuma orang lain tadi. Ada bapak, ibu, namboru, nantulang, pak de, bude, om, tante, ai, QQ dan lain sebagainya itu. Popo, itu kan juga sesama kita. Sampai berproses kepada sesama yang berbeda tadi. Spesial, yang khusus yaitu orang yang nanti kita pilih sebagai pasangan hidup kita. Nah lebih lagi kita membutuhkan Tuhan. Sumber dari segala cinta dan kasih itu. Homo homini socius. Yang lawannya adalah homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Kalau tidak sadar kita butuh cinta ini, manusia pasti jadi serigala. Pengennya ngembat, ngabisin sesamanya. Bahkan pengennya ngabisin Tuhan. Gak usah ada Tuhan, sayalah Tuhan. Udah. Bahaya itu. Dan ini semua diatur secara spesifik atau dikategorikan secara spesifik di Alkitab. Ya. Betul ya Pak? Iya. Orang Yunani punya istilah itu. Dan budaya Yunani ini yang menjadi latar belakang budaya perjanjian baru. Nah ada beberapa kata kita distinktif ke perjanjian baru saja. Itu saja kita bahas luar biasa dalam dan luasnya jika kita detailkan satu persatu. Kalau kita urutkan tadi, kita mulai ya. Hubungan antara orang tua dengan anak, keluarga, saudara bersaudara, begitu. Storge, orang Yunani punya istilah itu. Dan Alkitab juga menjelaskan itu, storge. Itu kasih antara saudara-saudara. Atau saudara yang dalam statusnya menjadi anggota keluarga. Storge itu, dan kita membutuhkan, tanpa storge itu persaudaraan saudara menjadi basa-basi belaka. Betul kan? Karena faktanya ada juga orang yang sekandung atau saudara Tapi saling menjatuhkan. itu bahkan saling membunuh, membinasakan hanya gara-gara warisan, misalkan begitu, rebutan uang. Ya toh, bahkan rebutan pengaruh di keluarga, siapa yang lebih dihormati, oh bisa itu menyingkirkan saudara yang lain. Dan hilang itu storge itu. Lalu kemudian berlanjut, ketika tadi mereka keluar dari rumah, mereka berjumpa dengan teman atau sahabat, itulah cinta filia atau phileo dalam bahasa Yunaninya.
ketika mereka bersahabat. Hubungan persahabatan itu menjadi hubungan phileo yang juga dibutuhkan oleh manusia. Nah lalu kemudian ketika bersahabat ada yang different tadi dan spesial tadi, kita menemukan cinta eros. Dan itu juga kita butuhkan. Tanpa cinta eros itu, tadi nggak terlahir itu manusia-manusia berikutnya. Karena ada nafsu antara laki-laki dan perempuan, hubungan seksual menjadi tercipta bukan? Dan itu eros, dan kita butuh itu. Nggak ada eros, jangan nikah. Ketertarikan lawan jenis lah ya. Betul, itu pun anugerah. Dan saya kalau ada pasangan yang mau menikah, mereka datang gitu, salah satu poin yang juga saya jelaskan kepada mereka dan saya tanyakan juga kepada pasangan itu keduanya, saya biasa tanyakan begini, tunggu jangan ngomong panjang lebar dulu nih, salah satunya, kamu itu tertarik sama dia karena apa sih? Saya tanya gitu, wah gini dan lain sebagainya. Tunggu dulu saya mau nanya, kamu tertarik sama dia karena cantik juga enggak? Iya om, nah itu dibutuhkan. Ya saya ulangi sedikit ya Pak. Jadi storge Ya. tahapannya dan juga kemudian phileo Iya. dan kemudian eros. Eros, Ya, mungkin dari ini mungkin bukan berjenjang ya, tapi lebih ke istilah, beda Iya. istilah ya, bukan Betul. bukan berjenjang. Dan phileo saya dengar juga mengatur tentang hubungan antara orang tua dan anak, betul? Nah, oh itu kebalik apa storge? storge, Oh, itu oke, storge. sorry. Ya. Bagian storge itulah yang khusus mengatur hubungan antara orang tua dan anak. Bahwa ketika orang tua memukul, itu juga bukti storge dia kepada anaknya. Kasihnya menjadi jauh lebih berguna. Karena kasih itu bukan hanya sekedar membiarkan. Tetapi kasih itu, cinta itu juga menjaga. Nah ketika menjaga itu kan berarti ada pagarnya di situ. Makanya rumah itu, ini sebuah filosofi hidup. Kenapa sih rumah itu ada temboknya? Itu lalu juga dibutuhkan ada pembatasnya, ada pagarnya atau ada batasan ini rumahku, ini rumahmu. Karena ada batasannya di situ. Untuk menjaga bahwa ketika kamu melangkah di luar dari area ini, kamu sudah punya aturan yang berbeda, nak. Dan jangan sampai ketika kamu sudah ada di aturan yang berbeda, kamu salah. Caranya gimana? Waktu kamu masih ada di area ini, di aturannya papa mama, kamu harus ngerti, harus nurut. Inilah caraku mendidik kamu supaya kamu siap. Ketika kamu keluar, kamu tahu dan bisa menempatkan diri dengan benar. Karena di situ beda. Ada value yang berbeda. Ada ragam cara yang berbeda yang harus kamu pahami. Jadi kalau papi pukul itu supaya kamu dewasa, supaya kamu ngerti. Papi marah sama kamu, itu storge yang paling benar supaya waktu kamu keluar kamu juga tidak dimarahi oleh orang lain. Kamu bisa ngerti. Makanya orang Indonesia kan punya pepatah, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jangan udah keluar di lubuk itu kan kolam kecil gitu ya. Kolam kecil yang memang ada ikannya. Karena kita merasa itu wah sama di sini ada kolam, situ kolamnya udah kalau ngobok-ngobok sembarang. Tunggu dulu. Kalau ikan di situ nggak boleh diobok-obok. Ikan di sini boleh. Diobok-obok, akhirnya diobok. Di sini boleh, yang di situ nggak boleh, nak. Kenapa? Kalau di sini papi masih ngerti ngobok-ngoboknya sejauh mana. Di sana kamu enggak. Nah proses implikasi atau implementasi storge di rumah tangga itu pun kalau kita bahas secara luas kompleks juga. Masing-masing khas loh. Ruli dulu waktu kecil sering atau jarang dimarahi orang tua? Saya termasuk jarang kali ya, karena anak pendiam misalnya Pak. Oh, dari mukanya memang termasuk orang yang rendah hati dan tidak sombong sih ya. Rajin menabung. Rajin menabung, nurut sama orang tua. Tapi ada keluarga yang tiap hari ngomel terus gitu. Bukan berarti itu salah, memang itu cara mereka. Karena ada anak-anak yang memang gak bisa kalau gak diomelin gitu. Bisa jadi memang itu cara terbaik. Dan kalau kita bandingkan, pasti akan ada kekecewaan. Bisa jadi cara itu belum tentu baik buat kita. Cara kita itulah yang terbaik buat kita. Ayo lewati prosesnya. Gitu. Oke. Nah, tadi saya baru dengar 3, tapi kalau nggak salah ada 4 ya, Pak ya. Cuman, saya dahului dulu. Apa yang di antara istilah-istilah ini,
Kalau Bapak tadi membahas secara topiknya adalah cinta sejati atau kasih jati. Apa yang dimaksud dengan kasih sejati atau cinta sejati itu? Yang mana? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Storge adalah cinta yang kita butuhkan ketika kita ada di dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Phileo adalah cinta yang kita butuhkan ketika kita berjumpa dengan orang-orang di luar rumah kita, menjadi sahabat, teman karib, ya toh, dan rekan-rekan di luar dari rumah kita. Lalu kemudian eros adalah cinta yang kita butuhkan dengan lawan jenis. Lalu agape adalah cinta yang kita harapkan dan kita butuhkan dari Tuhan. Mana yang sejati? Seringkali penjelasan yang kita dapatkan, yang kita temukan adalah mengarahkan konsep berpikir kita bahwa cinta yang sejati itu hanya agape. Dan pokoknya kita hanya mau mengejar itu. Tidak salah sih. Tetapi dia belum lengkap. Atau dia tidak benar 100%. Iya, cinta agape itu sempurna. Ada di Tuhan sendiri. Tuhan yang memiliki semuanya. Tetapi kita juga membutuhkan cinta storge yang sejati, Bro Ruli. Kita juga membutuhkan kasih yang sejati dari papa mama kita. Kalau enggak, kita rasa terhilang dan kita merasa tertolak ketika ada di rumah tangga atau di keluarga itu. Jadi storge pun kita membutuhkan cinta storge yang sejati. Bukan hanya agape, karena kita harus berjuang juga untuk itu. Gak bisa kita langsung agape saja, enggak bisa. Hubungan kita adalah hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dan storge yang paling tepat untuk itu. Dan mungkin kita berpikir, loh Pak, papa mama itu kan juga berjuang, ya toh, dengan berbagai macam usaha, apalagi mama kita. Taruhan nyawa demi supaya kita lahir, begitu ya. Wah itu kan juga agape. Oh tunggu dulu. Betul, itu cara kita menghormati dan menghargai orang tua kita, apalagi mama kita. Seolah-olah itulah cinta agape. Dan mama kita rela mati, betul. Tapi maaf, mama kita baru rela mati untuk kita, adik-adik atau kakak kita. Apakah mama kita rela mati untuk semua orang? Kan belum tentu bro, belum tentu. Jadi tidak bisa itu disebut sebagai cinta agape. Bro Ruli. Itu tetap storge dan batasannya memang hanya masih di situ. Bagi keluarga itu, mamaku sayang sama aku, cinta sama aku, nyawanya rela diberikan demi aku tetap hidup. Demi kakakku tetap hidup, demi keluarga dan rumah tangga ini tetap terjaga. Itu masih storge. Agape itu kita sebutkan demi penghormatan lah. Ya dia rela loh, taruhan nyawa. Waduh, maaf nih, nggak punya malu jualan tempe, jualan kerupuk, jualan gado-gado. Wah, malu pun dia hapuskan dari kamus hidupnya demi kita hidup, betul. Tapi belum tentu loh mama kita bisa rela mati, rela jualan gado-gado demi anak orang lain, belum tentu. Apalagi kalau bandingannya agape itu bagi semua manusia. Nggak bisa. Nah di situ kita harus juga berani memberi batasan. Di storge itu pun kita membutuhkan cinta storge yang sejati, Bro Ruli. Dan itulah cinta storge yang sejati dari papa mama kita. Nah kalau kita juga menemukan cinta yang sejati dari papa mama kita, cinta storge yang sejati dari papa mama kita, ayo hormati papa mamamu. Hargai selama dia masih hidup. Temui beliau berdua ketika kau masih punya kesempatan. Sapa, bahkan bukan hanya sapa papa dan mama kita dengan tegur sapa yang hormat, bukan. Berikan hidupmu, berikan hartamu, berikan seluruh keberadaan dirimu, potensi yang kamu miliki yang ada dalam dirimu demi membahagiakan papa mama. Bukan demi membahagiakan diri sendiri. Sayangi, storge papa mamamu itu juga dengan tepat. Karena mereka juga membutuhkan storge yang sejati dari hidupmu. Tadi Pak Andre sempat sebut bahwa orang kebanyakan berpersepsi bahwa agape adalah cinta yang sejati. Karena mungkin secara istilah juga, kalau koreksi saya ya Pak kalau salah. Orang-orang mengetahui bahwa istilah agape itu adalah cinta tidak mengharapkan balasan. Betul. Atau tidak bersyarat. Iya. Ya kan? Yang mengapa itu disebut cinta sejati. Ya, tapi batasannya harus diperluas, Bro Ruli. Okay. Bahwa bukan hanya bagi 1, 2, atau 3, atau 20 orang. Tidak menuntut balas bagi semua orang. Nah baru itu agape yang klimaks. Dan maaf nih, baru Tuhan yang bisa melakukan itu. Atau kalau menurut catatan Alkitab,
mungkin ya, ini pun mungkin. Selain Tuhan, baru Henokh dan Elia yang bisa. Karena dia diangkat Tuhan. Dalam penilaian Tuhan, bisa jadi dia dianggap sempurna dalam seluruh bagian hidupnya. Setelah itu, saya belum pernah tahu catatan bahwa ada orang yang seagape itu. Bahkan tadi saya ngomong, mama saya pun belum tentu rela mati loh buat orang lain. Dan saya rela dan bersedia berkata, mama saya tidak punya cinta agape, tapi mama saya punya cinta storge yang sejati bagi saya. Cinta storge yang sejati bagi rumah tangga dan keluarga kami. Jadi kalau boleh saya simpulkan kembali nih Pak, implikasi dari kasih itu bukan berarti, karena kan beberapa orang berpikir kalau kamu mengasihi orang, kamu nggak boleh menghukum, ya kan? Kamu nggak boleh menyakiti, kan kalau dalam konteks hukuman biasanya menyakiti orang kan. Tapi sebenarnya dalam konteks ini kita sebenarnya nggak harus berpikir kebaikan yang akan diterima jika kita melakukan tindakan apapun kepada orang tersebut, betul kan ya? Betul. Jadi kalau saya contohkan nih misalnya, ada orang yang memang, ada orang tua yang punya anak, anaknya berbuat tidak baik, berbuat salah, dan dihukum. Iya. Atau ada saudara kita yang memang meminta tolong atas kesalahan yang dia timbulkan sendiri misalnya. Dan kita melihat itu tidak baik kalau kita tolong. Betul. Jadi sebaiknya kita tidak tolong karena kita mengasihi dia, betul ya begitu ya? Betul, jadi disitulah komprehensivitas atau keseutuhan dari kasih itu. Lengkapnya, luasnya pemahaman atau arti dari kasih itu. Bukan cuma sekedar memberi atau membiarkan, tetapi juga menjagai seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika orang tua menghukum atau marah, menegur, justru itu cara kasih yang sama juga dengan cara kasih ketika dia juga membiarkan. Sama kualitasnya, hanya caranya saja berbeda. Nah, sayangnya seringkali orang berpikir bahwa hanya agape itu cinta sejatinya. Betul, dalam kualitas agape itu kualitas tertinggi, tetapi kita juga membutuhkan cinta-cinta sejati pada setiap bagian dan area yang sudah saya jelaskan. Storge pun kita butuh cinta storge yang sejati, Bro Ruli. Phileo pun kita butuh cinta phileo yang sejati supaya pertemanan kita menjadi pertemanan yang berkualitas. Bahkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10 itu Alkitab menggabungkan kata storge dan phileo, Bro Ruli. Dan itu indahnya. Kenapa? Seperti di awal tadi saya juga jelaskan bahwa ada kalanya pertemanan kita itu lebih dari sekedar pertemanan, sudah kayak saudara rasanya. Seperti sedaging, bahkan punya hubungan sedarah rasanya. Karena kuat. Bondnya itu kuat banget. Misalkan Bro Ruli dengan saya kuat sekali gitu. Dan Roma 12 ayat 10 itu menjelaskan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Mengasihi sebagai saudara itu menggunakan kata philos storgos. Philos storgos. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Menghargai orang lain. Dan menghargainya bukan cuman, kalau sekarang kan siap bos gitu kan, hormat gitu kan. Siap kakak, dalam tujuan yang berbeda. Ini bukan cuman begininya, tetapi menghargai. Sesuai dengan proporsinya dan penghormatan yang berkualitas adalah ketika bukan cuma berteman saja. Kalau berteman seringkali masih ada unsur pemanfaatannya kan. Tetapi kalau pertemanan itu sudah meningkat kepada persahabatan, unsur pemanfaatannya sudah berkurang. Dan persahabatan itu sudah betul-betul karib, akhirnya bukan cuma pertemanan atau persahabatan, tetapi bisa dianggap sebagai persaudaraan. Yang beda hubungan darah bisa memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Dan philos storgos itu menjadi sebuah istilah yang ditawarkan oleh Alkitab. Bisa loh. Dan faktanya kalau kita mau sadar nih, kaitannya ini nanti kepada seluruh konsep berpikir umat Tuhan. Ayo saya tanya, kita ini seluruh umat Tuhan punya hubungan darah enggak? Kan enggak ada. Enggak ada. Betul kan? Tapi ketika semua itu nanti disatukan dalam kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan, akhirnya kita jadi saudara enggak? Jadi saudara-saudara di dalam Tuhan. Dan hubungan philos storgos itu yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Oke.
Itulah dia, itu pun cinta sejati yang kita butuhkan. Dibutuhkan ketika apa? Waktu bergereja begini nih loh. Pak, Bu, walaupun kita beda latar belakang, ayo kita ini sama, saudara. Saudara seiman di dalam Kristus. Saudara yang sama-sama mempercayai Kristus sebagai Tuhannya. Dan akhirnya kita dijadikan saudara sedarah di dalam darah Kristus itu. Dalam tanda kutip. Walaupun kita beda-beda. Saya Jawa, lebih hitam daripada orang Batak gitu kan ya, Ruli gitu ya. Lebih hitam lagi dibandingkan orang Chinese. Tapi it doesn't matter, karena warna kulit itu tidak membedakan kita di dalam pandangan mata Tuhan. Dan disitulah indahnya persaudaraan di dalam Tuhan. Dan luar biasanya ketika Tuhan itu menciptakan manusia berbagai macam warna kulitnya. Walaupun awalnya tadi DNA-nya sama dari Adam dan Hawa. Betul kan? Adam dan Hawa. Tetapi faktanya setelah berkembang biak, manusia itu berbeda-beda ternyata warna kulitnya. Dari Sem, Ham, dan Yafet itu. Faktanya beda. Tetapi setelah itu kita menjadi keluarga dan saudara di dalam Tuhan. Salah satu bentuk mengasihi sesama itu biasanya di translate atau dipahami untuk mengampuni. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana dalam kasus nih, berarti praktisnya nih, praktikalnya nih di antara kita sesama kita. Kalau kita mengampuni tapi terus itu kayak dimanfaatkan sama si orang yang bersalah untuk mengulangi terus kesalahannya. Nah, itu tidak mudah memang itu. Itulah proses, nah ini bagian berikutnya Bro Ruli. Semua tahapan ini sebenarnya demi melatih kita untuk akhirnya bisa menjadi sama dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah, yaitu memiliki cinta agape. Latihannya dari sini dulu nih, storgemu bener enggak? Dengan keluarga aja kamu masih berantem, jangan ngomong kamu bisa mengampuni seperti Allah mengampuni. Dengan temen aja kamu masih suka nilep. Nah, di bagian temen inilah phileo itu saya mengistilahkan ada hubungan simbiosis mutualisme. Di phileo itulah hubungan saling menguntungkan, persahabatan dan bahasa umum yang nanti kita bisa luaskan. Ketika kita menjalin sebuah hubungan kerjasama yang secara publik dikenal dengan kata profesionalisme. Dari phileo inilah sebenarnya dasar supaya profesionalisme kita berkualitas. Tidak saling memanfaatkan, tidak saling mencurangi, tetapi menjaga harkat dan marwah hubungan kerjasama itu. Dan Bro Luli yang bekerja di dunia sekuler kan sangat menghargai itu, betul kan? Dan berharap profesionalisme itu ditegakkan. Phileo itu dasarnya. Dan bukankah kita juga membutuhkan phileo yang sejati di dunia kerja? Ya toh? Betul. Kalau ada hubungan kerja yang saling mencurangi, lebih baik kita putuskan hubungan kerja ini. Karena ini tidak saling menguntungkan di situ bukan cuma sekedar masalah uangnya, bukan loh. Betul kan? Di dunia bisnis itu kita akhirnya menghargai lebih dari sekedar uang. Tapi itu tidak akan tercipta jika phileo kita salah. Nah berikutnya ketika phileonya benar, erosnya pun benar, bisa membedakan ini istri sendiri atau istri orang lain. Bisa membedakan ini suami sendiri atau suami orang lain. Sekalipun rumput tetangga lebih hijau, kita harus berani berkata bahwa rumput kita lebih hijau tetap dibandingkan rumput tetangga. Karena apa? Kita yang sudah memilih eros itu bagi istri atau suami kita. Bukankah kita juga membutuhkan eros yang sejati? Tapi ini jadi nyambung nih pertanyaannya ke perintah Tuhan yang kasihilah musuhmu. Nah di sini apakah kita diminta untuk benar-benar mengasihi storge kepada musuh kita? Nah itu tadi yang saya katakan. Prosesnya akhirnya melatih kita untuk sampai pada tataran achievement, the highest achievement, yaitu memiliki cinta agape. Kenapa? Ketika kita memiliki cinta agape itu, jangankan cuma saudara, jangankan cuma teman, jangankan cuma pasangan, musuh pun kita bisa cintai, bisa kita kasih. Karena untuk musuh Alkitab mengajarkan kita menggunakan cinta agape. Dan kalau jujur, hampir sebagian besar sebenarnya manusia ini, itu kan beda dengan kita. Pendapat Bro Luli belum tentu sama dengan pendapat saya. Betul kan? Untuk bisa akhirnya kita berseberangan pun, tapi aku tetap mengasihimu,
itu kita tidak bisa lagi membutuhkan cinta storge, philea atau eros. Tapi kita butuh cinta agape. Dan cinta agape itu yang bisa memampukan kita mengasihi semua umat manusia. Jadi waktu melihat orang yang berdosa pun, kan musuh ini. Bukan cuma musuh kita loh. Musuh siapa? Musuh Tuhan. Tapi kita bisa jatuh belas kasihan. Aku tuh pengen kamu bener loh. Nah proses itu yang membawa kita terlatih untuk akhirnya bisa memiliki cinta seperti yang Tuhan miliki. Agapao atau agape itu. Dan drama itu indah sekali. Tuhan ajarkan dan Tuhan latihkan di Yohanes pasal 21 ayat 15. Ketika dia bertanya kepada Simon Petrus. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Selama 40 hari kan Tuhan berjumpa dengan para murid dan beberapa orang. Di Yohanes 21 ayat 15 itu dia secara khusus menjumpai Petrus dan dia bertanya begini nih ya. Setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus bertemu Petrus dan kira-kira perbincangannya begini nih secara singkat saudara. Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Dari pekerjaannya, dari ikan gitu kira-kira sebenarnya. Tuhan waktu itu bertemu Petrus ketika sedang ada di pinggir pantai. Pinggir pantai Ya. Nah kata mengasihi di situ Tuhan Yesus menggunakan agape. Tuhan pengen Petrus itu punya cinta atau kasih agape itu. Lebih dari ikan, lebih dari semuanya ini Petrus. Supaya kamu bisa mengasihi semua orang. Bukan cuma ikanmu ini. Bukan demi keuntunganmu ini. Tapi Petrus menjawab begini. Ya Tuhan, kira-kira kalau didramatisir dengan sedih. Aduh Tuhan, gak punya aku cinta agape itu. Petrus jawab gini, ya Tuhan engkau tahu aku mengasihi, tapi menggunakan kata phileo. Aku ini baru phileo loh Tuhan sama engkau, aku belum bisa cinta agape. Aku baru sampai di situ, aku baru bisa sayang sama teman-temanku ini aja. Tapi kalau mencintai engkau dan punya cinta seperti yang kau miliki, belumnya aku Tuhan, jauh kali itu gitu. Nah sayangnya di dalam terjemahan baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia tidak terciptakan dramatisasi yang seperti itu. Tidak terjemahkan secara proper, bukan lalu kita menyalahkan, tidak. Mungkin juga mengalami kesulitan, para penerjemah Alkitab juga tidak mudah loh. Membahasakan itu dalam bahasa yang cocok dengan kita. Bahasanya apa ya? Memang mengasihi dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya, kita bisa menemukan. Belum kali Tuhan, aku baru phileo. Terus itu Tuhan tanya lagi, Tuhan masih tuntun. Artinya itu tadi merujuk kepada apa yang saya jelaskan. Tuhan pengen lewat tahapan ini kita sampai di cinta agape ini. Tapi kamu temukan juga cinta storge yang sejati, cinta philo sejati, eros yang sejati. Supaya kamu terlatih waktu jebret di sini kamu bisa ngerti nih loh. Nih sampai di sini aku tuh mengasihi karena iya ini mamaku. Tapi juga ada mama orang lain yang juga butuh cinta itu yang benar. Agape itu yang bisa ibarat kata mengakomodir itu. Dan Tuhan tanya lagi tuh. Pertanyaan yang sama, Simon, apakah engkau agapao terhadap aku? Tambah sedih lagi tuh Simon, kira-kira waktu ditabok pipi kanan, si Petrus pengen ngasih pipi kirinya gitu. Nah Alkitab itu unik, nah ini sedikit menyimpang, ini bisa menjadi pembahasan kita yang lain nih Bro Ruli. Kenapa sih di Alkitab itu menggunakan tampar pipi kanan baru dikasih pipi kiri? Itu ada value-nya. Orang Yahudi kalau ditampar pipi kanan itu dihina. Kenapa? Karena pipi kanan itu namparnya pakai ini. Nih, ini artinya tidak dimanusiakan. Pak gitu. Pakai punggung tangan. Pakai punggung tangan itu artinya menghina. Jangan. Kalau aku salah, tamparlah pipi kiriku. Manusiakan aku. Artinya kalaupun kamu menghukum aku, hukumlah secara proporsional. Wah itu luar biasa. Itu bisa menjadi pokok bahasan yang lain. Nah kira-kira Petrus mungkin ngalamin itu, jangan Tuhan. Janganlah kau ngomong gitu Tuhan. Udah aku kasihlah pipi kiriku ini Tuhan, kau tampar aku Tuhan. Aku bisanya baru phileo. Gitu. Lalu di bagian akhirnya, bahkan Petrus itu merespon secara alamiah gitu. Jujur gitu. Dan syukurnya Petrus jujur. Makanya Tuhan ketika dia bertanya di pertanyaan yang ketiga, Tuhan menurunkan grade-nya. Pertanyaannya dia ganti, Simon, anak Yohanes, apakah engkau phileo? Aku ngerti, jadi kamu masih bisanya, ya udahlah, kamu phileo enggak sama aku? Dan di situ
Simon Petrus menangis dan berkata, Tuhan, Engkau tahu. Gitu. Dia ngomong, Engkau tahu bahwa memang aku ini baru phileo sama Engkau. Jadi proses itulah yang harus kita lewati. Dan Tuhan ngerti kok. Tapi kita harus terus berjuang, berjalan sampai klimaks. Dan disitulah proses pengembalian kita. Dikembalikannya kita pada rancangan semula Allah itu. Kenapa kita diciptakan, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Allah itu. Yang dalam Kolose 3 ayat 10 menjadi kata ikona. Ya, menjadi segambar dengan gambaran anaknya. Karena kalimat sebelumnya merujuk kepada gambaran anaknya itu Kristus. Itu bisa tercapai. Caranya lewati. Kalau enggak, bohong. Kita, aku bisa kembali sama seperti yang Tuhan kehendaki. Bohong. Sama temen aja kamu cipoa, gitu kan. Sama pacar sendiri aja kamu juga bohong. Sama istri sendiri aja kamu tipu sana tipu sini. Nggak mungkin. Udah, maaf ini bullshit gitu kalau mau ngomong kasarnya gitu. Tapi kan tentu kita tidak perlu menggunakan istilah itu. Bohong besar kamu itu. Ternyata ngomong cinta-cintaan sama dua orang cowok ini bisa panjang juga. Panjang juga. Iya, karena keterbatasan waktu nih Pak. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan ya. Iya. Khususnya saya sebenarnya mau nanya mengenai kayak orang tidak percaya tuh kok bisa kayak mengasihi orang gitu ya. Punya foundation untuk bisa berkontribusi, membantu dan segala macam. Dan itu tanpa pamrih loh kebanyakan. Atau terlihat tanpa pamrih ya, kita nggak tahu hatinya dia. Gitu ya. Itu satu. Dan kedua mungkin. Nah, satu dulu deh saya jawab. Oke, itu. coba deh Pak. Karena, singkat aja Pak ya. Karena memang manusia seperti khotbah saya di Gajah Mada beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan berseberangan dengan dunia ini ya, against the world gitu kan. Saya menjelaskan manusia itu diciptakan dalam kondisi sungguh amat baik. Dia punya kebaikannya. Roma 3:23 itu, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi manusia punya kemuliaan diri. Kemuliaan manusia yang memang itu qualified. Tanpa agama, bahkan tanpa bertuhan pun sebenarnya manusia punya kebaikannya. Dan kita melihat itu. Saya dulu pernah waktu diutus pelayanan di satu tempat berjumpa dengan teman dari lain negara begitu kan. Ateis dia bro. Ateis, dia ngomong emang ateis, tapi itu rela nolongin orang itu uangnya keluar pun rela. Tapi yang Kristen jangankan keluar uang, keluar keringat pun ogah gitu. Itulah. Nah itu yang harus kita rubah saudara. Saudara mengaku Kristen, bukan cuma Kristen, Kristen gitu kan. Kristen bukan cuma Kristen, you have to change your life. Harusnya berubah, yang ateis saja lebih baik dari orang Kristen kok. Ya toh, mosok kita yang Kristen yang manusia, harusnya bertabiat Kristen, gak punya tabiat Kristen, ya harusnya jangan ngaku Kristen. Nah itu, Bro Ruli. Oke. Tanpa agama, tanpa bertuhan dengan kebaikan yang dimiliki manusia yang adalah ciptaan yang sungguh amat baik, bisa. Jangankan foundation, gak usah foundation, seluruh perusahaannya. Kan ada kan, yang dia cuma minta 1% dari keuntungan perusahaannya untuk dirinya. Yang lainnya untuk yang lain. Bisa, bisa. Iya. Karena manusia punya keagungannya. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Ya. Ini malah pertanyaan yang tadi Bapak tanyakan saya di awal. Masih ada kan? Justru saya mau tanya gini, cinta kasih atau cinta sejati itu yang dimiliki kita miliki kepada Tuhan atau yang belum bahkan kita miliki kepada Tuhan dan kepada sesama. Apakah itu perlu dipupuk? Jadi kayak misalnya suami istri, apakah terus mesti dipertahankan gitu setiap hari dan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang menimbulkan cinta kasih itu sendiri? Ini mungkin buat kita semua, jemaat kita semua. Ya. Nah, puji Tuhan, pertanyaan yang bagus sekali, pertanyaan terakhir yang sangat berkualitas. Iya, karena apa? Setelah manusia diciptakan, sayangnya dosa itu merusak semuanya. Sehingga upaya kita, di dalam Kejadian pasal 6 itu, kecenderungan manusia itu jahat semata-mata. Ya toh? Tanpa Tuhan, tanpa pertobatan, akhirnya jahat semata-mata. Nah, sayangnya karena manusia ini masih berdaging dan dosa itu meresap di dalam daging kita, mempengaruhi tabiat daging kita, sama seperti waktu Rasul Paulus berkata itu, bukan yang aku ingini yang aku lakukan, tetapi justru yang tidak aku ingini yang aku lakukan. Artinya dosa itu menjadi lawan tangguh yang membuat cinta kita seringkali ups and down.
Nah demi supaya ups and down-nya itu tidak terlalu parah atau bahkan tidak ups and down lagi, ayo kita mesti menstabilkan. Nah menstabilkan itu kan dimulai dari bawah, merekondisi ya rusaknya diri kita itu karena dosa, mulai sadar bertobat, iya ya aku manusia berdosa. Ayo Bu, Pak sadar, minta ampun sama Tuhan. Dan setelah minta ampun sama Tuhan, mana yang kurang? Ayo kita perbaiki, karena setelah minta ampun tidak lalu just seperti Satria Baja Hitam berubah, tiba-tiba berubah gitu kan. Yang mudah berubah itu Satria Baja Ringan, ditekuk-tekuk bisa karena baja ringan gitu kan. Nah manusia ini kan ternyata walaupun dia bukan baja, lebih keras dibandingkan baja kepalanya, keras kepala. Nah untuk melenturkan dan melembutkan keras kepalanya manusia, ayo berlatih. Bagian mana ya? Aku ini mudah marah sama suami, mudah marah sama istri. Ayo mulai dilatih gak marah. Karena dosa terus mengejar kita. Tiap saat, tiap waktu. Nah betul tadi harus dilatih, terus dilatih. Ditumbuhkan kembali, kadangkala mati padam bangkitkan lagi. Terus saya juga berlatih dengan istri saya. Terus kami lawan tanding yang sama-sama lawan yang tangguh satu dengan yang lain. Karena istri saya itu juga terlatih dengan kemandiriannya, saya juga terlatih dengan kemandiriannya. Jadi sayang dan cinta kami itu seringkali itu dibuktikan bukan dengan hanya yang saya enggak gitu. Tapi justru dengan saling mempertajam ide, gagasan, mengkritisi. Kamu tuh jangan gitu yang. Itu kayaknya bukan kasih, tapi justru itu bukti kasih yang kuat. Ketika saya diingatkan untuk hati-hati loh ya. Kamu tuh sekarang sudah jadi gembala. Kamu tuh pendeta. Nah ini kalimat yang paling sering menohok saya. Istri saya selalu ngomong gini, kalau misalkan saya pas dek gitu kan. Kan tadi Bro Ruli di awal menjelaskan bahwa nama saya itu kan pendeta Dr. Andreas Agus gitu kan. Istri saya sering kali menohoknya gini. Kalau pas saya dek gitu salah misalkan, yang doktor itu siapa kamu? Atau aku mah gitu langsung bek gitu. Mending gak usah pakai gelar doktor deh. Skakmat itu. Makanya dengan gelar doktor ini saya tunggu Bro Ruli nanti harus selesai itu MTH-nya. Saya pengen lihat itu ya. Waktu stolanya dipindahkan itu. Jadi saya supaya ngomong yang MTH itu siapa gitu. Nah, tapi sekarang belum. Nanti saya minta harus itu. Lalu kemudian kalau misalkan istri saya yang mengalami begitu, saya seringkali ngeledeknya begini. Makanya nurut sama dokter yang sudah tahu bagaimana cara melatih hidup gitu. Itu cara kami membuktikan kasih kami. Tidak mudah, tapi itu cara kami saling menumbuhkan cinta dan kasih. Dan disitulah kita menemukan keindahannya. Jadi kasih dan cinta-cintaan tadi, not just about romantiknya saja gitu. Tapi realistic love-nya itu yang juga penting. Karena kita berhadapan dengan dunia nyata yang tidak semudah mesra-mesraannya. Ya toh? Dunia nyata dihadapi dengan kemesraan-kemesraan belaka, habis kita. Dan mari kita berjuang di situ. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ya. Iya betul. Mungkin Pak Andre mau ada kata penutup lagi sebelum kita tutup bincang-bincang kita atau sedikit saja. Oke, silakan Pak. Temukan cinta yang sejati di seluruh bagian kehidupanmu sampai pada akhirnya cinta agape itu kau miliki dan kau temukan di hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara terkasih, saya yakin kita semua sudah diberkati lewat bincang-bincang ini. Saya cuman menambahkan sedikit apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Andreas Agus. Kita latih, kita sebarkan, kita tebarkan kasih agape kita ke sesama kita, ke lingkungan kita. Dan niscaya kita akan mengalami kasih serupa di kehidupan kita selamanya. Saya ingin mengingatkan, ikuti terus YouTube GSKI Gajah Mada dan like serta subscribe untuk supaya tidak tertinggal acara-acara berikutnya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.